Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya diberikan hak istimewa untuk dapat berdoa kepada Allah di setiap waktu dan memanggil Dia dengan panggilan Bapa. Bahkan kita dapat meminta apapun dalam doa kepadanya, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam Filipi disebutkan bahwa kita tidak boleh khawatir, tetapi menyatakan keinginan dalam doa dan ucapan syukur. Kekhawatiran adalah tanda ketidakpercayaan kita kepada Allah. Sebaliknya, ucapan syukur adalah tanda iman dan percaya kita akan kebaikan Allah, kebijaksanaannya, dan pemeliharaannya yang ajaib, Bapak Ibu Saudara. Namun, kadang muncul pertanyaan di dalam benak kita. Bagaimana kita tidak khawatir jika masa depan kita tidak ada kepastian? Lalu juga bagaimana bisa bersyukur jika doa kita tidak kunjung dikabulkan? Nah Bapak Ibu, ada kalanya Allah tidak mengabulkan doa, bahkan dalam doa yang sudah lama dinaikkan, maupun juga mungkin doa yang disertai dengan puasa. Jika kita mengalami hal ini, kiranya rasa syukur dan kekaguman kita kepada Tuhan tidak menjadi berkurang atau membuat kita enggan berdoa. Yang perlu kita ketahui, esensi doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Dengan berkomunikasi, kita akan semakin mengenal Bapa dan kehendaknya yang sempurna. Dengan demikian, apapun yang terjadi, kita percaya itu ada dalam rencananya. Dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya yang terbaik pasti akan diberikan oleh Tuhan. Doa Rasul Paulus pun pernah tidak dikabulkan Tuhan, meskipun doanya karena kebutuhan, bukan permintaan untuk memenuhi keinginannya yang egois. Tapi Tuhan tidak memberikannya itu. Paulus meminta untuk kelemahannya, duri dalam daging dapat diambil daripadanya, namun tidak dikabulkan Tuhan. Walaupun demikian, Paulus tetap bersyukur dan semangat melayani Tuhan. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 8-9. Atas apa yang ditulis Paulus ini, 2 hal yang dapat dipahami jika doa kita tidak dijawab Tuhan. Yang pertama, melalui doa yang tidak terkabul, Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan kasih-Nya sempurna di hidup kita. Saat kita mengakui betapa kita lemah, terbatas, dan tak berdaya kepada Tuhan, saat itu Tuhan akan menggerakkan kuasa-Nya dan melimpahkan kekuatan-Nya kepada kita. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, "Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Untuk itulah Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, kegagalan kita alami supaya kita menyadari akan kekuatan kita yang terbatas ini dan belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat kita daripada yang dapat kita pikirkan. Rasul Paulus mampu menyikapi kelemahan dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak mengasihani diri sendiri.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9b. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang apa yang kita anggap sebagai kebutuhan dan baik belum tentu juga baik bagi Tuhan. Bahkan apa yang Tuhan berikan itu seolah tampak tidak baik dan tidak sesuai dengan harapan. Tetapi percayalah, Tuhan tahu lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Keindahan hidup ini sesungguhnya adalah ketika kita dapat menerima dan memahami kehendak Tuhan dan taat kepada tuntunannya. Bukan sekedar keinginan kita dikabulkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sungguh mengasihi kita, seperti Bapa sangat sayang kepada anaknya. Saat doa kita dikabulkan Tuhan, kiranya kita dapat memaknai bahwa kasih sayang Tuhan besar atas kita. Dan saat doa kita tidak dikabulkan Tuhan, kiranya kita memaknai kasih Tuhan itu terlebih besar dalam hidup kita. Karena itu bentuk perlindungannya atas keinginan kita yang tidak sempurna. Mari saat ini teruslah berdoa dengan penuh ungkapan syukur, karena rencana indah dalam hidup ini masih terus berlanjut dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.